Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh Hamjin School, Patrobas Shoes, dan Walking Revival. Teman-teman bisa dapetin baju yang gue pakai ini di Inside Unlimited, serta celana yang gue pakai ini secara online di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, atau kaos, dan tas gratis dari Hamjin School, patrobas.id, Walking Revival, dan Kala Clothing dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjin School, dan juga Walking Revival. Di episode kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan azab Kristen. Emang ada ya azab Kristen? Coba kita lihat. Pertanyaan pertama dikatakan begini, benarkah bahwa ada hubungan sebab akibat seorang jadi kena penipuan online karena dirinya lalai memberikan perpuluhan? Interesting. Kalau udah ngomongin perpuluhan biasanya panjang deh. Kita ke Maleakhi 3 deh, kita lihat ayat tentang perpuluhan yang sering kali kerap kali disalahgunakan untuk seperti memberikan tekanan atau menyebarkan ketakutan kalau lu nggak ngasih perpuluhan lu bisa kena azab gitu ya. Azab itu artinya kayak dihukum Tuhan. Kita ke Maleakhi 3, ayat 7 sampai 11. Dikatakan begini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Nah, ini Tuhan yang ngomong. Dan tidak memeliharanya. Jadi yang menyimpang siapa? Kita. Kita yang seperti meninggalkan Tuhan. Ya. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ya kita sering ninggalin Tuhan tapi nggak pernah kayak ngerasa nggak kemana-mana gitu. Gue pelayanan, ya gue tetap Kristen kok gitu, kayaknya. Padahal lagi menyimpang. Dan akhirnya mereka bertanya dengan cara bagaimana kami harus kembali? Kapan kita menyimpang, kapan kita pergi? Bolehkah manusia menipu Allah? Tuhan berkata demikian, namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Lihat, Tuhan sampai bingung. Kok lu bisa ngeles gini gitu loh. Ya. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Lihat, kena kutuk kenapa? Karena meninggalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita jadi terkutuk, bukan dikutuk. Kita yang rugi ketika kita ninggalin Tuhan gitu loh. Ya, akhirnya apa? Kamu telah kena kutuk, tapi masih menipu aku, kata Tuhan. Wow. Ya. Bawalah, ayat 10 ya, ini ayat tentang perpuluhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, ini ayat satu-satunya di Alkitab yang Tuhan menyatakan kayak seperti, lu uji ketuhanan gue deh. Ya, istilah gini, ketika kita memberikan perpuluhan, kita akan selalu ada ketakutan untuk takut kurang. Kan gitu, atau takut rugi karena ternyata nggak usah ngasih kan gitu ya, rugi lah ya, udah susah ngasihnya karena kan nggak mudah setiap kita, apalagi yang hidupnya bener-bener di pas-pasan gitu ya, pasti kita akan ngerasa jangan-jangan nggak usah ngasih kali ya, kok hidup gue jadi lebih susah gitu loh. Tapi ternyata Tuhan bilang, ya dibilang ini tuh diberikan supaya kita ini bisa kita bisa ambil bagian dalam gereja gitu, dan ketika ada orang minta bantuan sama gereja, ada persediaan gitu loh, ada duitnya gitu. Karena kan nggak mungkin yang pakai duit pendetanya, maksudnya pendetanya juga punya keperluan. Ya dia nggak semua pendeta juga, gembala juga nggak semuanya punya bisnis kan gitu. Yang nggak mungkin pakai duit pribadi, udah pasti harus pakai duit kolektif, ramean gitu. Nah, kolekte banyak kali kita pakai buat operasional.
Nah, untuk bantuin jemaat yang lain atau orang yang lain datang ke gereja, sehingga kita bisa jadi berkat bagi mereka, dan bisa memberikan bantuan, itu duitnya dari mana ya? Dari kolekan kita, itu masing-masing kasih 1/10 dari apa yang dia dapat. Jadi nggak ada yang memberikan di luar dari batas kemampuannya sebenarnya. Sesuai kemampuan aja. Ya gajinya berapa ya, tinggal kurangin nolnya 1, ya udah kasihnya segitu. Ya kita bisa berkontribusi secara wajar. Ya secara sesuai dengan kemampuan. Dan itu buat apa? Sekali lagi buat bisa bantuin orang biar gereja itu jadi berkat. Ya, dan ini sebenarnya idenya itu. Tapi gini, godaannya adalah untuk takut kurang. Makanya Tuhan bilang, ujilah ketuhanan saya. Bukankah akan saya buka tingkap langit? Ya, sehingga kamu nggak akan berkekurangan pasti. Kamu akan dicukupkan. Ya, nah itu sebenarnya idenya gitu. Tapi ayat 11 muncul, dan ini kerap kali suka dipakai sebagai untuk kayak ngancem orang-orang yang nggak pernah mau ngasih gitu ya, atas alasan apapun nggak mau ngasihnya, diancam kayak pakai ayat ini kayak ancaman gitu. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah ayat ini kalau dipakai di luar konteks, atau dalam apa dibaca ketika dengan sikap hati yang salah, dirasakan seperti ancaman. Tuh saudara perhatiin deh, ya Anda jangan-jangan kemarin kena penipuan online, ya bisnis online itu kena tipu, jangan-jangan karena nggak ngasih perpuluhan kali kan gitu. Ya kena azab kali loh kan gitu, ada unsur gitu. Makanya belalang tempur ya kan, belalang pelahap ini ya kayak jadi nyerang lo gitu loh. Ya sebenarnya gini, idenya adalah tentang perlindungan. Teman-teman kalau pernah baca kitab Ayub, kita akan menyadari bahwa Tuhan tuh sebenarnya selalu melindungi kita. Ada pagar itu. Tapi pagar itu di kisah Ayub tuh seperti diangkat. Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah ketika kita dalam tanda kutip lalai memberikan perpuluhan seperti pertanyaan tadi, pagar itu diangkat? Lebih tepatnya gini, sebenarnya kita yang ninggalin Tuhan sebenarnya. Bukan pagarnya diangkat, kita yang keluar dari itu pagar gitu loh. Ya kan? Sebenarnya bukan Tuhan tuh, wah ini orang nggak kasih perpuluhan, oke kena azab. Nggak gitu bentuknya. Ya ini adalah kelalaian kita sendiri sebenarnya. Bukan kelalaian memberi perpuluhan ya, tapi kelalaian kita dalam khususnya berbisnis misalnya. Kok bisa-bisanya kena tipu ya secara online? Gitu di ayat gini di Amsal, ya Amsal 19 ayat 3, aku pakai bahasa Indonesia masa kini, dikatakan gini. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya. Kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Wow, ayatnya straightforward sekali. Ya, di Good News Translation ditulis gini, some people ruin themselves by their own stupid actions and then blame the Lord. Kita yang lalai, bukan masalah beli perpuluhan ya, kita yang lalai dalam ngecek nih bener nggak sih tokonya gitu, toko online-nya nih, atau nih bisnisnya bener nggak sih, gitu loh. Ya, jangan sampai kita yang lalai, kita nyalain Tuhan, wah nih gue dikutuk Tuhan nih, gue kena azab nih, bukan itu. Ya, jadi jangan dikait-kaitan sama yang kesana sekali lagi, ya. Dan ini apa ya? Penting untuk kita sadari. Sehingga gini, misalnya contoh deh gini, saya tergoda untuk kesaksian gitu ya, aku mau kesaksian. Kami memberikan perpuluhan, ya nggak ada yang makan duit perpuluhan kalau di gereja kami, semuanya memberi, termasuk gembalanya, termasuk saya, pendetanya. Semua kita memberi karena kita harus memberikan teladan. Ya kita memberi perpuluhan dengan baik. Tapi ketika kemarin sempat ada kasus robot trading, gitu ya, karena teman kita salah satunya ada yang masuk, dia pikir ini satu cara yang legitimate. Dia tuh bukan tersangka, bukan orang-orang yang emang tahu bahwa ini sesuatu yang nggak benar. Dia tuh pikir ini cara yang benar gitu loh. Nah, karena saya support dia, saya pikir oh udah, gue dukung dia deh, dia mulai bangun usaha gitu kan. Nah, gue masukin tuh 15 juta tuh. Ya, aku sama istriku masukin aja gitu. Dan ternyata kan itu bodong ya. Kita kan nggak tahu ya. Nggak gini, apa urusannya sama bayar perpuluhan? Gue bayar perpuluhan baik-baik aja gitu loh. Ya, kita hidup berbagi dan nggak ada motivasi yang gimana-gimana, bener-bener pure mau bantuin teman aja gitu untuk dia bisa ada perputaran gitu. Dan kita nggak pernah tahu. Sekali lagi jangan kait-kaitkan ya kelalaian kita dan selalu nyalain Tuhan, ini pasti dari Tuhan nih, gue kena azab nih. Sekali lagi hati-hati ya, jangan sampai kita memfitnah Tuhan dalam hal ini. Berikutnya, jadi seharusnya hubungan antara perbuatan kita dan rasa takut akan Tuhan tuh gimana ya? Oke, berkaitan dengan takut akan Tuhan, kita ke Amsal 1 ayat 7. Ini ayat yang cukup terkenal. Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi karena kita nggak takut Tuhan, kita jadi orang-orang yang nggak punya hikmat. Kita nggak peduli diomongin atau dinasehatin. Kita jadi nggak mau tipe orang yang mau belajar, pokoknya asal-asal aja. Karena nggak takut akan Tuhan, tapi takut akan Tuhan bikin kita jadi orang-orang yang pembelajar, orang-orang yang hati-hati, orang-orang yang berhikmat. Ya, di Amsal 19 ayat 23 dikatakan demikian. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi kenapa ditimpa malapetaka? Karena nggak punya hikmat. Gitu loh. Ya bukan sekali lagi karena kena azab dari Tuhan, bukan.
Ya. Jadi mestinya hubungan ketaatan kita atau perbuatan kita dengan takut akan Tuhan tuh apa? Gini loh. Ya. Gini, mestinya perbuatan atau ketaatan kita terhadap perintah Tuhan, ya, arahan Tuhan, harusnya dimotivasi oleh iman dan kasih kepada Tuhan. Ya, bukan oleh ketakutan-ketakutan yang salah, seperti misalnya takut kena azab, takut tidak diberkati, ya, atau bahkan takut masuk neraka misalnya. Ya, enggak, biar semua yang kita lakukan ini, ya, perbuatan ketaatan kita pada perintah Tuhan dimotivasi oleh iman dan kasih kepada Tuhan, bukan oleh ketakutan. Ya, dan ini sekali lagi kunci, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat itu. Karena kita takut Tuhan, kita jadi hati-hati dalam segala sesuatu. Ya, jangan sampai sekali lagi kita yang bikin masalah, jadi Tuhan yang salah. Dan jangan dimotivasi oleh ketakutan yang salah tentang Tuhan. Ya, takut akan Tuhan beda sama kayak takut sama setan, beda. Oke, takut akan Tuhan itu bentuknya penghormatan. Dan ini connect ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ditulis seperti ini, lalu apakah juga ada hubungannya dengan firman Tuhan yang berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksud ayatnya? Nah, ini lebih kalau dikaitin sama yang takut akan Tuhan tadi, ya, bisa nyambung, cuman kalau dalam konteks seperti yang lagi dibahas tentang apa, ada ya azab dalam kekristenan, ya sebenarnya nggak connect, karena konteks ayat ini bicara tentang keselamatan sebenarnya. Kita akan lihat ya ayatnya, di Filipi 2 ayat 12-16. Di bawah judul tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, kalau kita baca Alkitab lengkap gitu ya, apalagi surat-surat Rasul Paulus dan apa yang Yesus katakan, kita tahu keselamatan kita anugerah Tuhan. Ya, bukan hasil pekerjaan kita. Tapi kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan dong kalau emang udah dianugerahkan? Pertanyaannya kan gitu. Kalau kita udah pasti selamat karena iman kepada Yesus, ada jaminan keselamatan, kenapa kita harus tetap mengerjakan keselamatan? Ya, kita baca ayat-ayatnya deh. Ayat 12-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, Anda senantiasa taat itu bagus, tetap taat gitu loh. Dan lebih sungguh-sungguh taat. Ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena gampang ya untuk kita selalu cuman behave ketika ada orang-orang yang kita hormati atau takuti. Ya, misalnya pendeta gembala kita atau mentor kita. Ketika lagi nggak ada dia, kita suka ngaco-ngaco gitu loh. Kata Rasul Paulus, jangan. Ya, lu kan udah taat nih. Ya udah tetap taat gitu loh. Kerjakanlah dengan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya hidupilah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya sebenarnya. Ya, bukan sesuatu yang jadi mesti dikerjakan kayak gimana. Enggak, ini anugerah Tuhan. Tapi apa? Kita udah memperoleh keselamatan. Hiduplah sesuai dengan status orang-orang yang udah diselamatkan. Dalam apa? Dalam ketaatan itu. Ya, dalam ketaatan yang senantiasa, yang selalu. Nah, Rasul Paulus bilang, pokoknya jangan pas ada gua doang lu taat dan behave, tapi pas gak ada gua lu pada begajulan, jangan. Ya, harus tetap taat. Ya. Karena Allah lah, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya baik kemauan maupun kemampuan. Ya, sekali lagi, dan menurut kerelaan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kita bisa sampai hari ini. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ini artinya apa? Biar semua yang kita lakukan ini bukan karena, sekali lagi, didolong oleh rasa takut yang salah. Ya, karena motivasi yang ngaco misalnya. Ya, karena mau ada udang di balik bakwan, ada modus di belakangnya. Bukan, tapi karena ketulusan. Dan sehingga kita ini bisa gini loh, bisa jadi terang. Ya, kita bisa bersinar sebagai anak-anak Allah yang nggak bercela. Kita bisa jadi saksi, bisa membuat perbedaan di antara angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ayat firman Tuhan bilang gini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16 bilang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya, jadi itu sebenarnya konteksnya bukan tentang kita, wah gue mesti ngasih perpuluhan nih, kalau enggak nanti ada belalang tempur misalnya gitu, kayak nyerang gue, kayak bukan itu. Ya, jangan disalah mengerti. Dan sekali lagi, takut akan Tuhan di sini konteksnya adalah apa? Dan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar adalah konteksnya bukan takut nggak diberkati, takut kena azab, takut masuk neraka. Tapi kerjakan keselamatan ini benar-benar dengan penghormatan. Takut akan Tuhan itu sebenarnya unsurnya lebih kayak gini. Kayak saya menghormati ayah saya, makanya saya sungguh-sungguh ya, sebagai anak gitu loh. Pengen jadi anak yang baik, yang berprestasi, sehingga bisa membuat bangga lah papa saya ketika dia melihat hidup saya. Sama dengan Tuhan.
Ya karena kita disebut udah pasti selamat, kita memperoleh jaminan keselamatan, ada kepastian keselamatan dalam Kristus. Ayo hiduplah sesuai dengan kepastian keselamatan itu gitu loh, sehingga bisa jadi saksi buat yang lain. Dan jangan kita kayak yang lain-lain yang salah motivasi untuk taat sama Tuhan karena ketakutan. Tapi lakukanlah sekali lagi karena mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Ya, dan itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Dan kerjakan keselamatan, sekali lagi kita ini menghidupi kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita udah pasti selamat, hiduplah sesuai dengan predikat itu, bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Take satu. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, spotlight gitu, Scotch-Light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya, e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce juga ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya, Gas. Yuk. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Pijar semua. Program ini diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat berkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.